Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Denhas Adiaswara dengan bangga mempersembahkan serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang, Misteri Mak Rompang, Misteri Mak Rompang. Cepat kemari Wulan. Mak Rompang, kisah bangkitnya kembali setiap 200 tahun. Seorang anak manusia yang dapat berganti wajah dan wujud. Terkadang menjadi seorang gadis cantik teramat cantik. Terkadang menjadi seorang nenek tua renta buruk rupa yang selalu menimbulkan prahara dan malapetaka mengerikan bagi umat manusia. Bahaya, kita dalam bahaya. Ya, cepat tinggalkan tempat ini. Tunggu Kahira, aku mau menutup warung dulu. Jangan pikirkan warungmu, pikirkan nyawamu. Menjauh, Tuk Tunggal tidak menjauh. Takut itu berapa mana? Tuk Tunggal ada di mana, Wira? Tuk Tunggal berada di dalam kabut. Ini cepat. Ini keluar dari diselingi pula tawa ria penuh canda serta kisah cinta kasih yang penuh dengan liku-pilu kehidupan dari dua insan manusia. Awas di belakangmu Wulandari. Celaka. Wulandari dibawa lari Mak Rompang. Didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Yvonne Rose, Anna Sambayon, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. Ikutilah episode keempat, Rembulan Telaga Sore. Rembulan Telaga Sore. Rembulan Telaga Sore. Dia memang gadis yang bisa memberi kekuatan padaku. Marilah kau mendekat ke tepi ranjangku ini. Tidak, aku tidak mau. Bukan mengerikan. Mengerikan aku. Naskah karya Asmadi Syafar. Di seri yang ke-13 ini didukung oleh Ferry Fadli sebagai Batara, Ari Baharyani sebagai Patmi, Iwan Dahlan sebagai Sukra, Idris Apandi sebagai Kirekso, Heri sebagai Kimujur, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Teknik dan montase Indra Mahendra dengan sutradara Demi Denhas. Pada kisah yang lalu diceritakan, Bapak Wulandari yang sedang sakit-sakitan karena ditinggal istri dan juga dibebani kesusahan hidup yang tak terkira, mati dibunuh oleh Sukra, seorang laki-laki yang kembali bangkit setelah meninggal 200 tahun yang lalu. Konon, Sukra ini adalah calon suami Mak Rompang 200 tahun yang lalu.
Dengan kehebatan dan kekuatan gaib Mak Rompang yang tiada tara, Sukra dapat dihadirkannya kembali ke dunia ini. Bahkan, keganasan-keganasan yang dilakukan oleh Sukra tentu tidak terlepas dari kemauan Mak Rompang. Di dalam pengembaraannya, Sukra berhasil bertemu dengan Wulandari. Walau dia tidak dapat mendekati gadis itu lebih akrab. Bahkan dalam pengembaraannya, Sukra membunuh seorang perempuan desa Lubuk Mentilin yang bernama Inung. Pembunuhan itu hanya dilandasi karena kekesalannya yang tidak berhasil mendekati Wulandari. Ada apa orang-orang ramai begitu? Ada apa ramai-ramai begitu, Bongga? Kau Batara, waduh, bencana telah melanda desa kita berturut-turut. Hah? Bencana apa? Inung mati. Inung? Iya. Mayatnya ditemukan orang pagi tadi di dekat kebun kelapa. Sudah tahu apa sebabnya dia mati? Kata orang, Inung mati dicekik orang. Entah siapa yang mencekiknya. Mati dicekik? Dan yang lebih mengerikan lagi adalah tentang kematian Kidiro. Hah? Kidiro? Kidiro bapak Wulandari? Iya. Kidiro mati dengan leher putus ditebas oleh senjata tajam. Kapan? 6 hari yang lalu. Benar-benar bencana. Dan kemarin sore, Wulandari meninggalkan desa ini. Hah? Wulandari? Wulandari anak Kidiro? Iya, anak Kidiro. Kemana? Kemana dia pergi? Aku tidak tahu, Batara. Wulandari. Ternyata Wulandari berselisih jalan denganku. Mau kemana, Batara? Mau ke rumah Inung, lalu pulang ke rumah nenekku. Nek Patmi? Kau Batara? Iya, Nek. Ini benar-benar kau Batara? Iya. Kenapa Nenek heran? Baru saja kau pamit pada aku akan pergi ke kota raja. Tapi kini tiba-tiba kau kembali lagi. Dan yang anehnya... Apa anehnya, Nek? Tadi kau memakai ikat kepala hijau. Sedangkan kini... kau memakai ikat kepala hitam. Hah? Selama ini aku selalu memakai ikat kepala hitam, Nek. Tidak pernah aku memakai ikat kepala hijau. Dan aku baru saja datang. Baru saja datang. Lalu yang datang tadi siapa? Ada kekuatan lain yang mencoba mempengaruhi nenekku. Batara, yang datang tadi itu siapa? Dia mirip sekali denganmu. Apakah sudah lama dia pergi dari sini, Nek? Belum. Mungkin baru sampai di alun-alun desa. Apa iya ada orang yang mirip dengan aku? Kalau begitu, biar aku susul dia, Nek. Pergilah, tapi hati-hati. Iya, Nek. Kau Batara? Iya, aku. Kenapa kau memandang aku begitu, Bongga? Baru saja aku bertemu denganmu. Kini kau sudah berada di hadapanku kembali. Ilmu apa yang kau pakai, Batara? Mungkin kau salah lihat. Kau pasti memakai ilmu yang hebat. Aku yakin. Apalagi aku pernah mendengar bahwa kau kini menjadi orang yang hebat. Orang yang ahli ilmu perang. Tunggu. Apakah tadi kau lihat aku memakai ikat kepala hitam ini? Kalau tidak salah, kau memakai ikat kepala hijau. Iya, hijau. Kalau begitu, kau telah bertemu dengan orang lain yang menyerupai aku. Batara! Mau kemana? Mau menyusul orang itu. Aneh. Malam ini seperti akan hujan. Tapi bulan bercahaya terang. Lebih baik aku masuk ke dalam. Percuma menunggu anak itu. Dia pasti tidak akan pulang. Paling-paling sebulan atau 2 bulan baru dia pulang lagi. Nek. Sudah pulang kau, Batara? Sejak tadi, Nek. Tapi aku tidak melihat kau masuk ke dalam rumah ini. Nenek tidak melihat aku masuk. Kapan kamu masuk kemari? Baru saja. Baru saja? Iya. Kau masuk kemari lewat dari mana? Lewat pintu itu. Kau jangan bohong, Batara. Aku sejak sore tadi
duduk di depan pintu ini. Nenek tidak memperhatikan aku masuk. Tidak mungkin. Tidak mungkin aku tidak melihat cucuku ini lewat pintu ini. Dia memakai ikat kepala berwarna hijau. Kenapa nenek heran melihat aku? Kau memakai ikat kepala berwarna hijau, Batara. Lalu? Kau pasti bukan cucuku. Aku Batara, Nek. Aku cucumu. Tidak. Cucuku tidak pernah memakai ikat kepala berwarna hijau. Siapa kau? Aku memang bukan cucumu. Siapa kau? Kau pasti siluman. Kau pasti dedemit. Kau pasti lelembut yang menyerupai cucuku. Aku bernama Sukra. Aku adalah calon suami Pak Rompang 200 tahun yang lalu. Pergi kau. Aku akan pergi setelah memberi pelajaran pada cucumu, Batara. Mau kemana kau, Patmi? Patmi. Jangan. Aku tidak mau melihatmu. Aku tidak mau. Kau harus lihat bagaimana bentukku setelah 200 tahun aku berbaring di dalam perut bumi. Tolong. Kau tidak akan bisa lari, Patmi. Kau tidak akan bisa lari. Tolong. Nenek Batara yang bernama Patmi tampak sangat ketakutan. Namun dia mencoba sekuatnya untuk bisa meloloskan diri dari dalam rumah yang sudah tertutup rapat. Sementara Sukra yang sudah berubah wujud menjadi tua renta terus mendekati Patmi perlahan-lahan. Matanya menatap tajam pada calon korbannya, sedangkan seluruh kulitnya tampak berkeriput dan berair. Jari-jari tangannya dengan kuku-kuku yang panjang dan hitam siap menerkam Patmi. Dan ketika perempuan tua itu sudah terlesak ke sudut ruangan, maka dengan pasti jari-jari tangan Sukra menjepit leher Patmi. Lalu kuku-kukunya yang panjang menggores urat nadi yang terdapat pada leher itu, sehingga darah segar mengalir dengan deras. Teriakan itu berasal dari rumah Nek Patmi. Ayo, nyalakan obor. Nek Patmi mati. Lehernya luka. Ada apa? Ada apa? Ada yang meninggal. Kasihan. Siapa Kisanak? Saya pengembara. Nama Kisanak siapa? Sukra nama saya. Rasa-rasanya Kisanak adalah kawan Wulandari ya? Iya, kawan dalam perjalanan. Mari kita lapor pada Iya. Beberapa orang lapor pada Kilurah. Kasihan ya. Sudah tua begitu, ada saja yang menyiksanya sampai mati. Apakah Kisanak yakin nenek ini disiksa oleh orang? Iya, lihat saja bekas luka di lehernya. Pasti dia dianiaya sampai mati. Aku terlambat. Sehingga Nek Patmi harus mati dengan menyedihkan. Sudahlah Batara. Setiap yang hidup itu pasti akan mati. Hanya cara menempuh kematian itu yang berbeda-beda. Dan cara kematian nenekmu sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Nek Patmi harus mati dengan cara yang demikian. Itu yang saya sesalkan, Kilurah. Kenapa Nek Patmi harus menempuh kematiannya dengan cara yang sangat menyedihkan? Kita harus menerima kematian ini dengan lapang dada, Batara. Walau cara kematian yang dialami demikian menyesakan dada. Semua ini sudah ada yang mengaturnya. Kita hanya tinggal menjalani saja.
Kematian yang mengerikan. Kematian yang mengerikan. Batara, kau tidak usah menyesali. Seharusnya kau tabah menghadapi peristiwa ini. Kematian-kematian yang lebih mengerikan telah kau lihat di medan perang. Jadi seharusnya kau bisa tabah sebagai seorang prajurit kerajaan. Iya, Ki Lurah. Kematian ini memang mengerikan. Kematian yang diakibatkan oleh penganiayaan, Ki Lurah. Siapa yang bilang begitu, Bongga? Kemarin ada seorang pemuda yang mengatakan kemarin pagi, Ki Lurah, di saat dia melihat mayat Nek Patmi. Siapa pemuda itu? Orang desa inikah dia? Bukan, Ki Lurah. Pemuda itu seorang pengembara. Pengembara. Jangan-jangan pemuda itu orang Singasari. Siapa nama pemuda itu, Bongga? Kalau tidak salah, namanya Sukra, Ki Lurah. Sukra? Ki Sukra? Iya. Dia masih muda dan namanya memang Sukra. Muda? Masih muda? Tapi pasti dia. Pasti siluman laknat itu. Kau membawa buntel. Tampaknya kau akan berjalan jauh, Batara. Iya, Ki Lurah. Untuk itu saya mohon izin pada Ki Lurah. Mau kemana kau? Mau kemana? Mau mencari pembunuh nenek saya, Ki Lurah. Kau terlampau percaya pada berita yang disampaikan si Bongga. Saya yakin, Ki Lurah, berita itu benar. Orang yang bernama Sukra itu adalah pembunuh nenek saya. Bahkan mungkin juga dia pembunuh Inung dan Kidiro, ayah Wulandari. Iya, sudah beberapa kali terjadi pembunuhan di desa ini tanpa kita tahu siapa yang melakukannya. Aku hanya khawatir jangan-jangan orang yang bernama Sukra itu adalah orang Singasari yang menyusup ke desa ini. Untuk itu izinkanlah saya mencari orang itu, Ki Lurah, supaya saya bisa membalaskan dan menghukum dia. Kalau kau berhasil menangkap orang itu, seret dia kemari, biar aku yang menghukumnya. Rasanya tidak akan bisa, Ki Lurah. Hah? Kenapa tidak bisa? Karena dia mempunyai kekuatan lain yang tidak akan bisa dihukum seperti orang-orang biasa. Kau jangan khawatir. Aku bisa menandingi orang-orang Singasari yang berilmu tinggi. Pergilah, seret bajingan itu kemari. Baik, Ki Lurah. Saya permisi. Ya, semoga kau berhasil membawa orang itu ke hadapanku. Ki Lurah tidak tahu kalau laki-laki itu bukanlah manusia biasa, tapi jelmaan kekuatan Mak Rompang yang sangat berbahaya. Mau kemana kau, Batara? Mau ke makam Ki Sukra, Ki Guru. Untuk apa? Untuk menemui Ki Sukra. Tidak semudah yang kau bayangkan, Batara. Tapi bukankah... Kau lihat bahwa tanpa setahumu kau sudah ditipu oleh kekuatan hebat, Batara. Aku belum mengerti maksud Ki Guru. Bukankah kau akan pergi ke makam Sukra? Betul, Ki Guru. Batara, sebenarnya kau sudah sampai di makam Ki Sukra. Hanya kau saja yang belum sadar. Iya. Tempat ini adalah makam Ki Sukra. Itu makam calon suami Mak Rompang itu, kan? Iya, itu makamnya. Nah, apa yang akan kau lakukan pada makam itu? Aku akan menangkapnya, Ki Guru. Lalu akan aku hukum dia. Kau tidak akan bisa, Batara. Jangankan untuk menangkap sukmanya yang kini sedang bergentayangan. Untuk menangkap jasadnya yang ada di dalam kubur itu pun kau tidak akan bisa. Betul begitu, Ki Guru? Nah, mari kita buktikan. Ruangan yang pernah aku lihat ketika Gandini datang menemui Ki Sukra. Ya, ruangan inilah yang aku lihat seperti sebuah gubuk. Ruangan ini kadang-kadang tampak oleh orang di permukaan bumi. Bila orang itu sudah masuk dalam pengaruh kekuatan mereka. Ternyata aku belum ada apa-apanya bila dibandingkan dengan guruku ini. Nah, lihat itu, Batara. Di sana biasanya terbaring jasad Ki Sukra. Tapi ini, jasad itu tidak ada di tempatnya. Karena jasad itu sedang ikut bersama sukmanya mengembara menebar maut.
Batara masih berada di dalam ruangan aneh itu bersama gurunya. Sedangkan penghuni makam itu sedang berjalan mengikuti jejak Wulandari. Jejak yang walaupun sudah tersaput hujan, tapi masih tampak jelas oleh Ki Sukra. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kelanjutan kisah ini? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan cerita ini pada seri berikutnya. Demikianlah tadi serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang episode keempat, Rembulan Telaga Sore, dipersembahkan oleh Denhas Adyaswara. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.